Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neva Tarita Anissa dengan NIM 240705132. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul tentang kriptografi dan PKI. Pada slide pertama ini kita membahas tentang pengertian kriptografi. Kriptografi adalah teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data asli atau plain text menjadi crypttext dan tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang. Jadi hanya orang yang memiliki kunci yang benar yang dapat mengambilkan data tersebut ke bentuk aslinya. Saat ini kriptografi digunakan hampir di semua layanan digital seperti email, mobile banking, e-commerce, dan transaksi online. Tujuan utamanya yaitu ada 4: menjaga kerahasiaan data, memastikan data tidak berubah, memastikan identitas pengguna, dan mencegah seseorang menyangkal bahwa ia pernah mengirim suatu informasi. Kemudian pada slide kedua dijelaskan dua jenis enkripsi yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah enkripsi simetris. Enkripsi ini menggunakan satu kunci yang sama untuk mengunci dan membuka data. Kelebihannya adalah prosesnya cepat dan efisien, tapi ada masalah saat membagikan kunci tersebut kepada penerima. Yang kedua adalah enkripsi asimetris. Enkripsi ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik boleh diketahui siapa saja, sedangkan kunci privat hanya memiliki pemiliknya. Dalam praktiknya, kedua metode ini biasanya digabungkan. Contohnya pada HTTPS yang kita gunakan untuk membuka website. Enkripsi asimetris dipakai untuk bertukar kunci, sedangkan enkripsi simetris digunakan untuk mengirim data karena lebih cepat. Kriptografi memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjaga agar data tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kedua, authentication atau autentikasi, yaitu memastikan bahwa pengirim dan penerima emang pihak yang sebenarnya. Ketiga, integrity, yaitu memastikan data tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Dan yang terakhir adalah non-reproduction, yaitu mencegah seorang menyangkal bahwa ia pernah mengirim pesan atau melakukan transaksi tertentu. Keempat fungsi ini sangat penting dalam sistem keamanan digital modern. Lalu ada cipher, adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Secara umum ada dua jenis cipher. Yang pertama adalah classic cipher, yaitu metode lama seperti mengganti huruf atau mengubah posisi huruf dalam pesan. Yang kedua adalah modern cipher, yang menggunakan perhitungan matematika dan teknologi komputer sehingga jauh lebih aman. Modern cipher juga dibagi menjadi block cipher dan stream cipher. Block cipher mengenkripsi data dalam bentuk blok-blok, contohnya AES. Sedangkan stream cipher mengenkripsi data secara bertahap per byte atau per bit, contohnya RC4. Pada slide kelima, menjelaskan tentang perkembangan algoritma enkripsi simetris. DES merupakan standar lama yang menggunakan kunci 56 bit. Dalam cukup aman, tapi sekarang udah rentan terhadap serangan brute force karena kemampuan komputer semakin canggih. Kemudian muncul AES sebagai pengganti DES. AES memiliki ukuran kunci yang lebih besar hingga jauh lebih. Ini menjadi standar enkripsi yang paling banyak digunakan. Selain itu ada juga RC4, RC5, dan RC6. RC4 terkenal cepat tetapi memiliki beberapa kelemahan keamanan. RC5 lebih fleksibel karena pengguna dapat mengatur beberapa parameter. Sedangkan RC6 merupakan pengembangan RC5 dengan keamanan dan performa yang lebih baik. RSA merupakan algoritma kunci publik yang akan digunakan untuk enkripsi sekaligus tanda tangan digital. RSA banyak digunakan pada HTTPS, VPN, dan berbagai sistem keamanan internet. Sedangkan DSA lebih difokuskan untuk membuat dan memverifikasi tanda tangan digital. Proses tanda tangan digital dimulai dengan membuat hash dari data. Setelah itu hash tersebut dienkripsi menggunakan private key pengiriman. Saat diterima, penerima menggunakan public key untuk memverifikasi bahwa data benar-benar berasal dari pengirim dan tidak mengalami perubahan. Dan ada hashing, adalah proses mengubah data menjadi sidik jari digital yang disebut hash. Hash digunakan untuk mengecek apakah data mengalami perubahan atau tidak. MD5 adalah algoritma hash yang dulu sangat populer, tapi sekarang sudah tidak direkomendasikan karena memiliki kelemahan yang disebut collision. Sebagai penggantinya digunakan SHA-256 dan SHA-3 yang lebih aman. Kemudian ada HMAC yang merupakan gabungan antara hash dan kunci rahasia. HMAC tidak hanya menjadi integritas tetapi juga memastikan bahwa data-data benar berasal dari pengiriman yang sah. Pada slide ke-8 ini dijelaskan tentang PKI atau Public Key Infrastructure, adalah sistem yang mengelola sertifikat digital dan kunci publik. PKI memiliki beberapa komponen utama. Pertama ada CA atau Certificate Authority yang bertugas menertibkan sertifikat digital. Kedua, RA atau Registration Authority yang memverifikasi identitas pengguna.
Dan yang ketiga ada FA atau Validation Authority yang memeriksa apakah sertifikat masih berlaku atau tidak. Contoh, penerapan PKI dapat kita lihat pada internet banking. Saat ini membuka website bank, browser akan memeriksa sertifikat SSL atau TLS yang terlebih dahulu. Jika sertifikat valid, maka koneksi dianggap aman dan data akan dienkripsi. Kesimpulannya, kriptografi merupakan dasar dari keamanan digital saat ini. AES menjadi salah satu standar enkripsi yang paling aman dan banyak digunakan. Hashing, SHA, dan HMAC membuat dan membantu menjaga integritas serta keaslian data. RSA, DSA, dan teknologi tanda tangan digital memastikan identitas pengguna dapat diverifikasi. Sedangkan PKI berperan sebagai infrastruktur yang mendukung pengguna sertifikat digital agar komunikasi di internet dapat berlangsung dengan aman dan terpercaya. Kedepan, tantangan kriptografi akan semakin besar, terutama dengan perkembangan teknologi seperti komputasi kuantum, sehingga pengembangan algoritma yang lebih aman akan terus dilakukan. Demikian presentasi saya. Apabila kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.